Tahukah Anda pengertian sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, TPS, TPS 3R, dan TPST? Di video ini akan kita bahas satu persatu. Berdasarkan bab 1 Ketentuan Umum Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga berbunyi sebagai berikut. Pasal 1 ayat 3. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Ayat 4. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan atau fasilitas lainnya. Ayat 16. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pengumpulan sampah dari sumber sampah sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan atau tempat pengolahan sampah terpadu. Ayat 18. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R, reduce, reuse, recycle, yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang. Ayat 19. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Pasal 3. Pengelolaan sampah bertujuan untuk A. Mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di semua kawasan. B. Meningkatkan kualitas lingkungan. C. Meningkatkan kesehatan masyarakat. Dan D. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penjelasan mengenai poster yang berjudul "Yuk Pilah Sampah Dimulai dari Rumah" diatur lebih konkret dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Bupati ini. Pasal 16 ayat 1 berbunyi sebagai berikut. Proses pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf A dilakukan oleh setiap orang pada sumber sampah. Ayat 2, proses pemilahan sampah dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik, sampah anorganik, dan sampah spesifik. Ayat 3, sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan sampah hasil kegiatan rumah tangga. Ayat 4, proses pelaksanaan pemilahan sampah spesifik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 19 ayat 1, pengelompokan sampah pada TPS, TPST, TPS 3R paling sedikit terdiri dari 5 jenis pengelompokan sebagai berikut. A. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, serta limbah bahan berbahaya dan beracun. B. Sampah yang mudah terurai. C. Sampah yang dapat digunakan kembali. D. Sampah yang dapat didaur ulang. Dan E. Sampah selain sebagaimana dimaksud pada huruf A, B, huruf C, dan huruf D. Lembaga pengelola sampah mandiri diatur di dalam Pasal 25 yang berbunyi sebagai berikut. Ayat 1. Lembaga pengelola sampah mandiri dibentuk oleh masyarakat secara berkelompok. Ayat 2. Lembaga pengelola sampah mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari lembaga pengelola sampah A. Tingkat rukun tetangga, B. Tingkat padukuhan, dan D. Tingkat desa. Ayat 4. Lembaga pengelola sampah mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melakukan pengelolaan sampah mandiri sesuai dengan area lingkup pelayanan.
Ayat 5, lembaga pengelola sampah mandiri tingkat rukun tetangga dapat melakukan pengelolaan sampah antar rukun tetangga dalam satu rukun warga. Hal terpenting lainnya yang harus diperhatikan yaitu peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban produsen yang diatur di dalam pasal 45 ayat 1. Produsen berhak A. mengelola sampah secara mandiri dan B. mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah. Pasal 45 ayat 2. Produsen berkewajiban A. menjaga kebersihan lingkungan, B. melakukan pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini, C. melaporkan kegiatan pengelolaan sampah secara berkala kepada kepala perangkat daerah yang membidangi pengelolaan sampah, D. menjaga dan memelihara prasarana dan sarana sampah yang digunakan dengan memperhatikan aspek kelayakan, keindahan, dan kesehatan lingkungan, dan E. membayar retribusi pelayanan sampah atau kebersihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengenai larangan diatur di dalam pasal 47 yang berbunyi bahwa setiap orang dilarang A. membuang sampah di luar tempat pembuangan sampah yang telah ditentukan, B. membuang sampah spesifik tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, C. membakar sampah di tempat terbuka yang dapat menimbulkan polusi dan atau mengganggu lingkungan, D. menggunakan lahannya untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan akhir sampah. Tentunya, larangan tersebut juga disertai dengan sanksi administratif bagi pelanggarnya. Hal itu diatur dalam pasal 48 ayat 2 berupa A. peringatan tertulis, B. penghentian sementara, sebagian atau seluruhnya kegiatan, dan atau C. penutupan tempat usaha. Sekian video sosialisasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat.